Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di pertemuan keempat dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengenali karakteristik para pengambil keputusan, serta bagaimana perbedaan pendekatan, gaya, dan kecenderungan mereka dalam menghadapi risiko dapat memengaruhi proses dan hasil keputusan strategis. Maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami dan menyusun pohon keputusan sebagai alat analisis pengambilan keputusan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Pohon keputusan atau decision tree. Dalam dunia manajerial, seringkali kita dihadapkan pada keputusan yang kompleks, penuh ketidakpastian, dan melibatkan banyak kemungkinan hasil. Untuk menghadapi situasi semacam ini, diperlukan alat bantu yang mampu menyajikan alternatif keputusan secara sistematis dan visual, sehingga memudahkan pengambil keputusan dalam mengevaluasi setiap kemungkinan. Salah satu alat analisis yang sangat berguna adalah pohon keputusan, decision tree. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Menurut Susan Welch dan John C. Chomer sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Untuk membuat suatu pohon keputusan lebih baik maka diperlukan beberapa tahap, yaitu 1. Pertama, buatlah alternatif-alternatif pilihan. 2. Kedua, tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Dan 3. Ketiga, lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji, termasuk pendekatan matematika, seperti penggunaan NPV, expected return, standar deviasi, variance, covariance, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan pohon keputusan ada simbol yang secara umum digunakan yaitu kotak sebagai simbol keputusan, lingkaran sebagai simbol kejadian tidak pasti alternatif, dan garis sebagai simbol cabang penghubung. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. A. Titik pilihan choice node merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Titik pilihan ditandai dengan simbol kotak. B. Cabang alternatif branches merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. C. Titik hasil outcome node merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. D. Cabang hasil outcome branches merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan, biaya atau profit. E. Kesuksesan payoff merupakan sekumpulan laba, benefit, atau biaya yang mungkin dihasilkan, yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Pengambilan keputusan dengan penggunaan pohon keputusan untuk menganalisis rangkaian keputusan dan probabilitasnya. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang kompleks bisa disederhanakan melalui sebuah alat bantu yang sangat berguna, yaitu pohon keputusan atau decision tree. Coba kita lihat dari sisi kiri. Di awal, organisasi dihadapkan pada satu keputusan penting, apakah akan melakukan riset pasar atau tidak. Ini kita sebut sebagai keputusan pertama. Jika kita memilih untuk melakukan riset pasar, maka hasil riset itu bisa saja dianggap akurat, tapi juga bisa tidak akurat. Artinya, ada ketidakpastian yang harus kita perhitungkan. Nah, dari masing-masing hasil riset itu, kita masuk ke keputusan kedua, yaitu strategi promosi apa yang akan kita pilih. Ada 3 opsi di sini: promosi besar, promosi kecil, atau bahkan tanpa promosi sama sekali.
Setiap pilihan ini tentu membawa konsekuensi biaya dan ekspektasi hasil yang berbeda. Lalu, dari strategi promosi yang dipilih, kita masuk ke bagian paling ujung, yaitu hasil pasar yang akan kita hadapi. Apakah pasar akan merespons dengan baik dan menjadi pasar besar, atau justru pasar kecil? Menariknya, proses pengambilan keputusan ini juga kita lihat ketika perusahaan tidak melakukan riset pasar. Mereka langsung memilih strategi promosi berdasarkan intuisi atau pengalaman. Namun, di sini risikonya bisa lebih tinggi karena tidak ada dasar informasi awal. Dengan pohon keputusan seperti ini, kita bisa memetakan semua kemungkinan jalur yang bisa diambil, mulai dari awal sampai ke hasil akhir, dan mempertimbangkan probabilitas serta dampak dari tiap pilihan. Inilah kekuatan dari alat bantu analisis ini. Kita tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga data, logika, dan perhitungan. Jadi, dalam konteks manajemen strategis, pohon keputusan membantu kita membuat keputusan yang lebih terukur, apalagi ketika kita harus memilih di tengah ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke bagian penting dalam pembelajaran pengambilan keputusan, yaitu bagaimana kita menerapkan pohon keputusan dalam kasus nyata. Dalam hal ini, konteksnya adalah investasi. Contoh kasus 1, Tuan Rukmana seorang investor pemula di mana memiliki uang sebesar 1 miliar rupiah dan berkeinginan untuk berinvestasi ke bidang penanaman coklat. Selama ini uang yang dimilikinya hanya didepositokan di bank dan beliau selalu saja memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga deposito. Namun saat ini beliau tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk bisnis penanaman coklat. Maka kita dapat membuat pohon keputusannya sebagai berikut. Keputusan pertamanya adalah, apakah tetap menyimpan uang di bank atau mulai menanam coklat? Kalau tetap di bank, maka hasilnya jelas, bunga tetap dari deposito. Tapi kalau memilih menanam coklat, meskipun sudah melakukan riset terlebih dahulu, hasil akhirnya tetap tidak pasti. Dari investasi coklat, muncul dua kemungkinan hasil. 1. Bisa saja sukses panen, karena kondisi di lapangan sesuai dengan hasil riset. Ini tentu menghasilkan keuntungan yang besar. 2. Tapi bisa juga gagal panen, kalau ternyata prediksi riset tidak tepat, dan akhirnya justru mengalami kerugian. Nah, teman-teman, pohon keputusan ini adalah alat bantu untuk menganalisis setiap kemungkinan dari suatu pilihan, lengkap dengan risiko dan hasilnya. Inilah esensi dari pengambilan keputusan berbasis analisis. Bukan sekadar feeling atau intuisi, tapi ada logika dan perhitungan di baliknya. Contoh kasus 2 pendekatan kasus konflik manajemen perusahaan dan karyawan serta supervisor. Manajer personalia PT Bumi Alam Muda sedang mengalami permasalahan di bagian personalia. PT Bumi Alam Muda adalah sebuah perusahaan real estate yang sedang melakukan pengembangan perumahan sebanyak 450 unit di kawasan Bandung Timur dengan kategori tipe 36, 45, dan 80. Di mana pengerjaan proyek telah mencapai 70%, dan sebanyak 50% telah terjual dalam bentuk kredit. Sementara 25% lagi sudah dipesan dalam bentuk penerimaan pembayaran uang muka, down payment, namun karena pembayaran masih bersifat uang maka mereka belum bisa menempati rumah tersebut. PT Bumi Alam Muda termasuk salah satu perusahaan pengembangan yang memiliki reputasi baik di mata publik maupun di kalangan para mitra bisnisnya. Saat ini manajemen perusahaan mengalami permasalahan yaitu salah seorang supervisor yang bertugas mengontrol pekerjaan melakukan protes ke pihak manajer personalia bahwa beberapa karyawan yang berada di divisinya tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Bahkan ada di antara mereka yang mengalami kecelakaan kerja 6 orang, namun pihak perusahaan hanya menanggung 40% biaya pengobatan. Kondisi dan perlakuan seperti ini membuat pihak karyawan beserta supervisor melakukan protes dan menginginkan agar manajemen perusahaan PT Bumi Alam Muda memberi perhatian pada jaminan kesehatan mereka 100%.
Namun di sisi lain pihak manajemen perusahaan khususnya pihak manajer personalia sudah menjelaskan bahwa semenjak awal penandatanganan kontrak kerja tidak ada satupun isi perjanjian kontrak yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menanggung 100%, namun dalam salah satu pasal perjanjian kontrak disebutkan perusahaan hanya bersedia menanggung 40% dari setiap kejadian kecelakaan yang dialami oleh para karyawan. Permasalahan menjadi bertambah rumit karena pihak karyawan beserta supervisor berencana untuk menggugat manajemen perusahaan ke pengadilan, bahkan dengan menyewa pengacara handal. Dari pendapat berbagai ahli dan hasil diskusi yang intensif di kalangan manajemen perusahaan, maka ada beberapa bentuk kerugian yang semuanya terakumulasi dalam bentuk biaya. Dan ditaksir pengeluaran biaya bisa terjadi dalam 3 bentuk kondisi. Kondisi 1. Jika kasus ini dimenangkan oleh pihak manajemen perusahaan PT Bumi Alam Muda, maka taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah A. Pihak perusahaan dapat terus melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan dan pengembangan perumahan karena supervisor beserta para karyawan harus mematuhi ketentuan yang disepakati dengan pihak manajemen sesuai dengan isi kontrak yang telah mereka tanda tangani. Namun pihak manajemen perusahaan harus menanggung kerugian terhentinya pengerjaan proyek selama masa persidangan hingga selesai yang ditaksir per bulannya sebesar 1.500.000.000 rupiah. 1.500.000.000 rupiah. Ini menyangkut dengan kerugian karena terbengkalainya pekerjaan serta rusaknya atau mengerasnya semen yang tidak terpakai, kayu yang basah kena hujan, pasir yang terbuang, susut menyatu dengan tanah, dan lain sebagainya. B. Jika perusahaan berencana menyewa pengacara, maka biaya sewa pengacara ditaksir sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. C. Biaya selama berlangsungnya proses peradilan dalam bentuk transportasi dan makan para pihak manajemen perusahaan untuk datang ke pengadilan ditaksir per bulannya sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. D. Biaya lain-lain ditaksir sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Ini mencakup biaya-biaya tak terduga yang terjadi selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa ini. Kondisi 2. Jika kasus perselisihan ini tidak dimenangkan oleh pihak manajemen perusahaan, namun dimenangkan oleh pihak karyawan dan supervisor, maka taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah A. Bahwa jika gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak supervisor dan karyawan maka perusahaan harus mengganti berbagai biaya-biaya kecelakaan kerja serta biaya kesehatan lainnya sebesar 180 juta rupiah. 180 juta rupiah. B. Biaya selama berlangsungnya proses peradilan dalam bentuk transportasi dan makan para pihak manajemen perusahaan untuk datang ke pengadilan ditaksir per bulannya sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. C. Jika perusahaan berencana menyewa pengacara maka biaya pengacara ditaksir sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. D. Kerugian di lapangan karena faktor supervisor dan beberapa karyawan tidak bekerja ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000. 1.500.000.000 rupiah per bulannya. Ini menyangkut dengan kerugian karena terbengkalainya pekerjaan serta rusaknya atau mengerasnya semen yang tidak terpakai, kayu yang basah kena hujan, pasir yang terbuang, susut menyatu dengan tanah, dan lain sebagainya. E. Biaya lain-lain ditaksir sebesar 40 juta rupiah. Ini mencakup biaya-biaya tak terduga yang terjadi selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa ini. Kondisi 3. Jika pihak manajemen perusahaan memilih untuk menyelesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan atau win-win solution, maka taksiran biaya yang mungkin dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah A. Pihak perusahaan hanya mengganti kerugian dan menjamin 100% biaya jaminan kesehatan seluruh karyawan dan supervisor yang ditaksir mencapai, dan mengganti biaya pengobatan sebanyak 66 orang karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sebesar Akeong 21 juta, X 6 orang sama dengan 126 juta rupiah. B. Biaya asuransi jaminan kesehatan untuk seluruh karyawan dan supervisor ditaksir 1 bulannya perusahaan harus menyetor ke perusahaan asuransi sebesar Rp12.500.000. 12.500.000 rupiah. C.
biaya asuransi jaminan kematian bagi anggota keluarga yang ditinggal ditaksir 1 bulannya perusahaan harus menyetor ke perusahaan asuransi sebesar Rp11.500.000. Rp11.500.000. D. Biaya tambahan ekstra pengontrolan kepada para supervisor setiap bulannya akeong Rp700.000. X4 supervisor sama dengan Rp2.800.000. Ini dilakukan agar dengan pengontrolan yang ketat diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja. E. Biaya lain-lain ditaksir sebesar Rp8 juta per bulannya. Ini mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk membangun keakraban atau kekeluargaan antara manajer dan para supervisor serta karyawan perusahaan. Seperti jika ada anggota keluarga karyawan dan supervisor yang sakit, anak karyawan yang sunatan, hajatan, dan lain-lainnya. Dari contoh kasus 2, pendekatan kasus konflik manajemen perusahaan dan karyawan serta supervisor. Mari kita susun pohon keputusan. Keputusan pertama, yaitu analisis konflik antara manajemen perusahaan karyawan plus supervisor. Selanjutnya terdapat 3 kondisi yang sekaligus menjadi aksi keputusan atau second decision, yaitu kondisi 1, perkara dimenangkan oleh manajemen. Kondisi 2, perkara dimenangkan oleh karyawan. Kondisi 3, perkara diselesaikan secara damai win-win solution. Mari kita mulai dengan kondisi 1, yaitu perkara dimenangkan oleh pihak manajemen perusahaan. Di sini, manajemen memenangkan sengketa, mungkin melalui jalur hukum atau proses formal lainnya. Meskipun terlihat seperti keberhasilan, ternyata biaya yang muncul tetap besar, mulai dari biaya hukum, biaya kompensasi terhadap pihak lawan, hingga biaya internal akibat gangguan produktivitas. Totalnya mencapai sekitar Rp1,584 miliar. Ini menunjukkan bahwa menang secara formal belum tentu efisien secara finansial. Kemudian kondisi 2, yaitu perkara tidak dimenangkan oleh manajemen, namun nol oleh karyawan perusahaan. Dalam skenario ini, manajemen kalah, dan ini bisa berdampak lebih berat. Perusahaan harus membayar kompensasi yang lebih besar, berpotensi mengalami penurunan moral karyawan lain, dan kehilangan citra. Tak heran jika total biaya membengkak hingga Rp1,764 miliar, lebih besar dari kondisi sebelumnya. Lalu kita lihat kondisi 3, yang justru paling ideal secara manajerial, perkara diselesaikan secara damai atau dengan pendekatan win-win solution. Dalam kondisi ini, tidak ada pihak yang benar-benar menang atau kalah. Sebaliknya, kedua pihak berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama, meskipun tetap ada biaya, seperti pelatihan ulang, konseling, atau negosiasi. Total biaya justru paling kecil, hanya sekitar Rp160,8 juta. Maka berdasarkan hasil hitungan di atas akan dipilih biaya yang paling rendah atau dianggap paling efisien, yaitu perkara diselesaikan secara damai atau win-win solution. Dengan alasan berdasarkan perhitungan dapat kita lihat secara total, yaitu A. Pertama, jika kasus ini dimenangkan oleh pihak manajemen perusahaan PT Bumi Alam Muda, maka total taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah Rp1.500.084 juta. B. Kedua, jika kasus perselisihan ini tidak dimenangkan oleh pihak manajemen perusahaan, namun dimenangkan oleh pihak karyawan dan supervisor, maka total taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah Rp1.764 juta. C. Ketiga, jika pihak manajemen perusahaan memilih untuk menyelesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan atau win-win solution, maka taksiran total biaya yang mungkin dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah Rp160.800.000. Dari ketiga kondisi ini, kita bisa menarik pelajaran penting, bahwa menyelesaikan konflik secara damai bukan hanya menjaga hubungan kerja, tetapi juga merupakan pilihan paling efisien dari segi biaya dan dampak jangka panjang terhadap organisasi. Inilah contoh nyata bagaimana pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada data, analisis dampak, dan bukan sekadar ego kekuasaan. Selanjutnya, contoh kasus 3, pendekatan kasus melakukan perekrutan atau tidak melakukan perekrutan karyawan.
PT Citra Muda Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan saat ini sedang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat ekspansi produksi. Manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan rekrutmen tenaga kerja baru atau tidak. Buatkan pohon keputusan untuk menganalisa pendekatan kasus melakukan perekrutan atau tidak melakukan perekrutan karyawan. Mari kita telah kasus PT Citra Muda Sejahtera yang sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan rekrutmen tenaga kerja baru atau tidak, melalui kerangka pohon keputusan menurut Kamaludin. 1. Titik pilihan choice node. Titik awal dalam pohon keputusan ini adalah keputusan pertama atau first decision yang harus diambil oleh manajemen, yaitu, apakah melakukan perekrutan tenaga kerja atau tidak melakukan perekrutan. Dalam bagan, titik ini ditandai dengan simbol kotak. Karena ini adalah titik pengambilan keputusan di mana perusahaan harus memilih satu dari dua jalur strategis utama. Ini adalah titik pilihan pertama yang menjadi pangkal semua cabang keputusan berikutnya. 2. Cabang alternatif branches. Dari titik pilihan tadi, terdapat dua cabang alternatif yang menggambarkan keputusan kedua atau second decision. Cabang ke kiri, melakukan perekrutan, dan cabang ke kanan, tidak melakukan perekrutan. Masing-masing cabang ini akan bercabang lagi sesuai dengan tindakan lanjutan yang bisa diambil dalam masing-masing jalur. 3. Titik hasil outcome node. Misalnya, jika perusahaan memilih melakukan perekrutan, maka terdapat dua cara melakukan rekrutmen, menggunakan tim konsultan psikologi eksternal, dan menggunakan tim personalia internal perusahaan. Masing-masing opsi ini adalah titik hasil dari cabang alternatif tadi, yang digambarkan dalam diagram dengan lingkaran. Ini bukan keputusan, tetapi titik di mana berbagai hasil potensial bisa terjadi secara probabilistik. 4. Cabang hasil outcome branches. Dari titik hasil ini, kita punya dua kemungkinan hasil, rekrutmen berhasil tepat sasaran, dan rekrutmen gagal tidak sesuai harapan. Begitu pula pada skenario, tidak melakukan rekrutmen, ada dua outcome branches, melatih karyawan lama, bisa berhasil kualitas meningkat, dan tidak berhasil kualitas stagnan. Inilah cabang hasil yang menunjukkan keragaman. Hasil berdasarkan kombinasi keputusan dan kondisi yang terjadi. 5. Kesuksesan payoff. Pada ujung tiap cabang hasil, terdapat nilai konsekuensi, baik berupa biaya, manfaat, risiko, atau hasil yang diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, jika perekrutan berhasil, maka perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang produktif payoff positif. Jika gagal, maka terjadi pemborosan biaya perekrutan dan penurunan efisiensi kerja payoff negatif. Jika pelatihan berhasil, maka efisiensi meningkat tanpa perlu menambah karyawan baru payoff hemat, dan jika pelatihan gagal, maka perusahaan tetap mengalami beban tenaga kerja payoff rendah. Berdasarkan hasil gambar di atas, manajer akan bisa melakukan analisis secara sistematis dan membuat suatu konsep keputusan dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti jika tidak melakukan perekrutan tenaga kerja baru, maka biaya perekrutan tidak ada namun perusahaan tidak memiliki tenaga ahli baru dengan kecakapan sesuai yang diinginkan. Artinya setiap keputusan selalu mengandung risikonya. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.